Selamat pagi semuanya. Waktu gue buat video ngopi ini jam masih di angka 6:53. Ya. Bentar lagi jam 7 pagi gitu. Dan karena gue udah jadi bapak-bapak, sama seperti bapak-bapak di Indonesia pada umumnya, pagi-pagi tuh enaknya baca berita sambil ngopi, sambil ngudut, sambil makan gorengan di halaman rumah. Tapi gue minus 4 tuh, gue minus halaman rumah, gue minus kopi, gue minus gorengan, sama gue minus ngudut. Gue cuma doom scrolling baca berita doang. Dan ternyata di tanggal 9 Desember 2025 ada satu bahasan yang menarik banget. Bahkan berita itu saking ramainya menjadi meme ya di Facebook. Jadi meme itu tentang dugaan markup atau dalam tanda kutip korupsi gitu ya, kata kebanyakan orang-orang, mengenai penggalangan dana yang dilakukan sama Kementerian Pertanian untuk saudara-saudara kita yang ada di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga di Aceh. Ini masih ngomongin soal bencana alam. Orang-orang lagi rame banget ngomongin karena ada salah satu gambar yang bocor gitu ya, ngasih lihat bagaimana mereka membelanjakan uang senilai 73 miliar tersebut. Ya, total donasi emang dihimpun sama mereka. Dan ketika orang-orang pada ngelihat gambarnya, mereka menemukan sebuah anomali. Ada orang yang iseng kalau misalkan ini dibagi gitu ya dengan nilainya berapa. Mereka menemukan kalau misalkan ada beberapa harga-harga yang aneh, kayak misalkan beras yang kalau misalkan dibagi gitu ya dari 1 miliar ini per 21.000 kilo itu bisa mencapai 60.000 per kilogram. Ini beras sebagus apa yang emang harganya 60.000 per kilo gitu. Kita bahas sama-sama di video ngopi kesempatan kali ini. Ini meme tentang apa gitu ya. Selamat datang di Ngopi, ngobrolan bersama Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Omre. Meme di Facebook rame banget. Tanggal 8 Desember 2025 dibuat sama Al Aja sendiri, Ya, ini dibuat sama Al Aja sendiri, lo bisa lihat sendiri watermarknya kayak gimana gitu ya. Sama seperti foto profilnya. Memperlihatkan ada Mr. Crab atau Tuan Crab ngegali kuburan dia si nomor 1 untuk mencari cuan atau kekayaan. Terus kemudian gambar meme SpongeBob ini diganti dengan fenomena yang lagi rame banget diomongin sama orang tentang bencana alam dan juga penggalangan dana yang dilakukan sama Kementerian Pertanian. Mr. Crab bilang gitu ya, seakan-akan kalau misalkan dia kementeriannya, apakah aku akan tega mengambil hak orang-orang yang sedang terkena banjir? Terkutuklah aku. Dugaan korupsi bantuan Kementan 73 miliar disorot netizen, lihat harga beras 60.000 per kilogram. Baru semua yang emang nggak tahu gitu harga beras normalnya berapa, dengan harga 12.000 aja harusnya lu udah bisa dapat pandan wangi ya. Pandan wangi sekarang berapa sih? Nah, 19.000. Pandan wangi itu apa Bang Ray? Itu tipe beras yang paling enak harusnya ya, wangi. Udah kayak nasi liwet tapi ya pokoknya premium grade lah. Tiba-tiba kita mendapatkan kabar kalau misalkan Kementerian Pertanian itu berhasil menggalang dana donasi sampai 75 miliar hanya dalam waktu beberapa jam aja. Beritanya rame banget nih kemarin tanggal 2 Desember, di mana Mentan Amran katanya berdasarkan industri.co.id himpun 75 miliar dalam 1 jam untuk korban bencana Sumatera. Gila, ini heroik dan emang keren banget gitu ya. Tapi kalau misalnya baca beritanya ini agak sedikit unik. Karena katanya aksi ini berlangsung secara terbuka dan real time, diikuti ribuan pegawai Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional Bappenas, serta para mitra usaha sektor pertanian. Meski mencapai donasi tergolong besar, Mentan Amran menegaskan bahwa seluruh sumbangan diberikan secara sukarela. Tapi di saat yang bersamaan banyak banget orang-orang di internet mengomentari fenomena ya kementerian ataupun pejabat yang menggalang dana. Karena apa? Karena harus ya orang-orang bayar pajak dan kemudian ya harus ada darurat gitu biar langsung bisa diterima sama saudara-saudara kita yang ada di sana. Apalagi dengan fakta kalau misalkan tanggal 8 September 2025 banyak banget ini yang ngungkit gitu di Twitter. Kalau misalkan MBG pun per hari bisa 1,2 triliun. Ini kita udah hampir 8 sampai 9 hari gitu ya sejak terjadi bencana alam banjir bandang itu. Tapi sejauh ini banyak banget berita yang berkeliuran kalau misalkan kementerian-kementerian menggalang donasi, padahal harusnya ya ikut langsung membantu gitu dengan anggaran yang ada. Bahkan kalau misalnya lo cek beberapa berita terbaru gitu ya, Aceh kan udah pada mulai surut itu, udah pada mulai pencarian dan juga pembersihan kan korban-korban. Ada satu yang benar-benar bikin gue sedih banget. Jadi ini berdasarkan komentar dari Gubernur Acehnya sendiri yang bilang kalau misalkan sebenarnya tuh banyak korban untuk bencana alam banjir bandang ini tuh bukan karena mereka terseret, tapi karena mereka kelaparan. Dan itu bener-bener sedih banget coy. Apalagi kalau misalnya lihat dari berita-berita yang emang menampilkan video-video amatir gitu ya, banyak banget kaki, badan bergeletakan gitu ya.
di lokasi-lokasi kejadian. Apa ya kalau misalnya lu ngikutin Om Ferry Irwandi gitu, mereka bersama tim kitabisa.com benar-benar ngasih lihat yang sebenarnya gitu, kalau misalnya masih ada beberapa tempat-tempat yang memang sulit banget untuk dijangkau atau butuh bantuan ekstra gitu loh. Well, alhamdulillah ada beberapa kementerian akhirnya meskipun bukan job desk mereka berhasil menyumbang 75 miliar, tapi ini ternyata tidak luput dari drama. Ini pertama kali ya di-share sama orang di Threads kalau misalkan dia ngasih lihat informasi anggarannya dipakai untuk beli apa aja untuk dikirimkan ke saudara-saudara kita yang ada di sana. Informasi tersebut gue temukan dari website tuaga.id, di mana publik dibuat heboh oleh unggahan di media sosial Threads yang menampilkan dugaan rincian bantuan Kementerian Pertanian untuk korban banjir Sumatera. Unggahan tersebut viral karena menyangkut rincian bantuan dari galang dana yang dibuka oleh Kementan senilai 75 miliar. Dimana seperti diketahui, Kementan memang sempat buka donasi, terus angka yang besar dalam waktu sangat singkat. Dengan adanya unggahan rincian bantuan tersebut, berbagai spekulasi publik pun mencuat. Benarkah ini dokumen resmi atau hanya hoaks yang sengaja disebar? Simak penjelasannya. Berdasarkan berita ini, spoiler gitu ya, emang ini di-share sama orang dalam yang ikut diskusi. Cuman, karena viral, postingannya dihapus. Sehat-sehat ya Pak yang udah menjadi whistleblower, terima kasih banyak. Itu mungkin sengaja ataupun tidak disengaja, semoga tidak dimarahin atau semoga ini tidak berdampak sama jabatannya gitu ya. Berdasarkan berita dari Tuaga dikasih tahu kalau misalkan foto ini diunggah oleh akun thread namanya Hermansyah yang diduga merupakan seorang dosen di IPB. Tabel tersebut memuat judul bantuan bencana alam Kementerian Pertanian Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat dengan total angka yang tercantum sekitar 73 miliar. Publik pun geram pada rincian per barang yang disebut janggal dan tidak masuk akal. Iya, gara-gara foto itu tersebar, akhirnya akun Kementerian Pertanian RI buat klarifikasi di tanggal 8 Desember 2025. Dengan bilang terima kasih atas perhatian publik, Kementan menyampaikan permohonan maaf atas kekeliruan penulisan satuan pada data bantuan beras yang sebelumnya beredar. Volume 21.000 yang tertulis merupakan jumlah paket masing-masing berisi 5 kg, bukan harga atau volume per kilogram. Jadi klarifikasi mereka, ya, gambar ini beras gitu ya, yang per kilogram katanya bisa sampai 1 miliar untuk 21.000. Ini bukan per kilo tapi per 5 kg. Kalau misalnya dibagi per 5 kg, harusnya harga itu bisa sampai 10 atau 12 ribuan. Jadi valid. Ya, kita bakal baca dulu klarifikasi kayak gimana gitu. Dari gambar ini pun dikasih tahu kalau misalkan mereka minta maaf. Bantuan beras kini sudah mencapai 16 miliar lagi, bukan 1,3. Misalkan ramainya diskusi warganet terkait data bantuan logistik untuk wilayah terdampak bencana di Sumatera, Kementerian Pertanian menyampaikan terima kasih kepada masyarakat dan warganet yang ikut mengawasi penyaluran bantuan logistik ke wilayah terdampak bencana di Sumatera. Di sini ada penonton gue yang emang kerja di perusahaan swasta nggak sih? Kalau misalnya tiba-tiba ada data anggaran bocor kayak gini, terus habis diketahuin sama QA, diketahuin sama auditor gitu, gue kan pasti ada yang dipecat aja. Gak cuma sekedar minta maaf doang, men. Semua ini fatal banget, soalnya apalagi ini berhubungan sama donasi gitu ya. Banyak banget content creator yang menggalang dana, terus mereka kayak ya bisa melakukan ini dengan benar. Tiba-tiba ada fenomena seperti ini, udah bagus gitu ya Kementerian Pertanian dapat pamor gara-gara berhasil menyumbang 70-an miliar, tapi ternyata diikuti sama drama di akhir cuman gara-gara salah nulis satuan gitu loh. Bantuan diterima Kementerian bukan dalam bentuk dana tetapi langsung berupa barang. Terkait dana bantuan beras terdapat kurang sempurnanya penulisan informasi satuan, yakni harusnya per paket 5 kg. Jadi kayak gitu coy, klarifikasi dari Kementerian Pertanian. Apakah sudah clear? Kita lihat respon dari orang-orang di internet. Oh, ada yang ngitung bener-bener detail ya. Nih gue bikinin satuannya, kira-kira yang per dus 6 juta itu apa ya? Mana lainnya dus? Oh, ini mungkin barang-barang tersier gitu ya, mainan dan segala macam gitu, gue gak tahu, tapi gede juga nih 6 miliar. Kita punya sejarah kalau misalnya Menteri Sosial korupsi waktu zaman Covid anjir, jadi bener-bener netting semua gitu loh sekarang. Dan menurut gue bagus, ini jadi kritis kan. Orang-orang jadi benar-benar bisa nge-audit meskipun gak digaji sama sekali gitu ya, meskipun harusnya QA atau auditor itu ada gajinya sendiri, tapi ya mungkin karena KPK sudah tidak independen lagi, jadi tidak bisa melihat hal-hal yang seperti ini gitu loh. Lalu kalau misalnya di Instagram komennya donasi ke Ferry Irwandi itu kita bisa berita kalau Mbak Jessi cuma dijadikan pajangan aja di kantor mereka. Gue rasa masih peduli ya, cuman mungkin
emang usahanya itu atau effortnya itu bener-bener nggak yang terlalu kelihatan kalau misalnya dilihat dari pusat. Kalau misalnya untuk tenaga-tenaga yang turun langsung, yang terjun langsung gitu, yang evakuasi, yang BNPB sana, gue rasa mereka udah sepenuh hati. Bahkan udah cerita Reno ya, atau anjing dari mereka pun meninggal dunia gitu loh, karena mungkin kelelahan gitu. Semoga berita-berita yang emang membuat tenaga-tenaga di sana itu bekerja keras tidak semakin sedih gitu ya, ngelihat bagaimana kenyataan kalau misalkan warga kita atau masyarakat kita itu justru ribut gara-gara menjadi auditor dadakan untuk seenggaknya biar saluran dana yang ada di sana nggak yang bermasalah gitu loh. Gue rasa sih ini salah satu bentuk gotong royong yang lintas platform gitu ya, antara yang emang terjun langsung sama orang yang cuma bisa ikut ngebantu nyumbangin donasi, nyumbangin pakaiannya, atau bahkan ya nyumbangin media sosial untuk seenggaknya itu nge-share kalau bantuan di sana tuh masih kurang gitu loh. Deni Rawan, Kemensos tahun kemarin aja lepas dari hukuman mati pas zaman Covid. Iya. Witness, dosa kau tahu sendiri, berita lagi lucu, berita kau minta donasi kepada rakyat, itu anggarannya kemana saya. Nah ini Bunda Talita ada yang sadar. Tidak aja pejabat Konoha nyari duit gampang, golden ticket menuju neraka fast track. Matius 13:49-50. Langsung tuh dikasih ayat. Demikianlah juga pada akhir zaman mereka akan datang misalkan orang jahat dan orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Dan jadi begitulah kira-kira konteks lengkap dari meme ini yang bisa gua beritakan ke lu semua. Udah ada klarifikasi ya guys dari kementerian terkait. Gimana tanggapan kalian semua? Silahkan tulis di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian. Kita ketemu lagi di next video ngopi. Gua undur diri. Sampai jumpa.